Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, serta adik-adik sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan, dalam hal ini Bapak Haji Yusrisal beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus calon jamaah haji, calon tamu-tamu Allah, itu yang pertama Bapak Ustadz Muhkaram Ibn Haji Parti, tapi bukan Supardi. Baru tahu saya malah ini, Masya Allah. Kalau jodoh nama mertuanya sama orang tuanya mirip-mirip. Insya Allah nanti berangkat 23 Mei ya Ustaz. Ini langsung Mekah kayaknya ini. Langsung Mekah. Terus kemudian yang kedua Bapak Budi Raharjo Ibn Radimin, berangkat 6 Mei beserta istri tercinta beliau Ibu Salamah, betul? Ya, istrinya betul ya? Oh, Ibu Salamah binti M Yasa. Insyaallah berangkat 6 Mei. Leres tak nggih? 6 Mei. Berarti ini Madinah dulu nggih. Madinah dulu insyaallah. Nggih leres. Madinah dulu Bu nggih. Madinah dulu. Berarti Madinah dulu. Terus kemudian Bapak Cep Rano Ruhano Ibn Haji Oman, insyaallah ini berangkat 2 Mei, lebih awal lagi malam ini, beserta istri tercinta yaitu Ibu Nur Aziza binti Haji Hambali Yahya, berangkat tanggal 2 Mei, betul nggih? Berarti Madinah dulu juga, betul ya? Madinah dulu. Ini kita doakan nggih. Semoga calon jamaah haji kita ini dimudahkan, diselamatkan dan diberkahi perjalanan hajinya, sehingga semuanya selamat, sehat walafiat selalu, dan yang tidak kalah pentingnya pulang membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita doakan juga semoga keluarga yang ditinggalkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau yang haji ya diberi ketenangan oleh Allah, keluarganya juga diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan mobil khusus untuk ibundanya Ustadz Muhkarom ini kita doakan semoga siha wal afiyah selalu, siha wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Terima kasih Bapak MC Pak Sudarno. Betul nggih? Nggih. Matur nuwun sangat, semoga beliau beserta keluarganya dan kita semua juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah, bil khusus dumateng para calon jamaah haji. Yang pertama, pesan saya biasanya kalau ngisi manasik haji itu yang pertama dijaga keikhlasan niat dalam melaksanakan ibadah haji ini untuk betul-betul dilaksanakan karena Allah. Karenanya dalam Al-Quran disebutkan tadi yang dibaca oleh Ustadz Qori tadi itu di surah Al-Baqarah ayat 197 nggih. Nah, sebelumnya itu ada perintah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Dan Allah juga memberikan arahan kepada kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu untuk kita di surah Al-An'am ayat 162 itu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pun dijaga niatnya, ini perjalanan haji ikhlas karena Allah, untuk mendekat kepada Allah, mendatangi rumah Allah untuk sowan kepada yang punya rumah. Jadi tujuan kita adalah betul-betul ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah, ampunan dari Allah. Karena kalau sampai salah niat, sayang, sudah mahal, korban waktu, biaya dan tenaga. Kalau enggak ikhlas sayang, nanti takutnya apa? Sia-sia. Alih-alih mabrur malah mabur atau mardud, naudzubillah min syarri dzalik. Maka ditata niatnya betul bahwa haji ini karena Allah. Karena kalau salah niat juga ngeri di sananya juga. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Saya masih ingat saat itu satu rombongan dengan saya masuk kota Madinah. Sebagian di antara kami rupanya pas malam hari masuk Madinah itu. Madinah itu kalau malam kan bagus sekali itu. Rupanya sebagian salah niat. Yang target utama kita kan beribadah di di Masjid Nabawi. Bisa berziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini pikirannya blonjo. Pikirannya apa? Blonjo. Nah, akhirnya malam itu ketika semuanya pada sholat isya di Masjid Nabawi, bisa ziarah di Raudhah, ada beberapa orang yang nggak ngikut, ketiduran. Nah, saat terbangun mereka baru tersadar, muhasabah, jangan-jangan ini salah niat ini, kok nggak dikasih kesempatan bareng-bareng jamaah di Nabawi dan ziarah di Raudhah malam itu. Maka tobatlah beberapa orang ini, qaddarallah sejak itu diberi kemudahan untuk sholat di Nabawi dan ziarah di Raudhah. Alhamdulillah. Nah, penting, jaga niat ini penting. Nah, saat itu juga bersama dengan saya umroh itu ada jamaah saya, tapi travel yang lain. Itu umroh bareng seseorang yang sampai pulang umrohnya nggak selesai. Kenapa? Karena pas tawaf saja hampir hilang orang ini. Karena dari awal niatnya mau belanja, men. Ini betul nih, ini kisah nyata ini. Pas sa'i meh hilang bolak-balik, akhirnya hilang beneran. Pas sa'i itu dicewari sama teman-temannya, bukan dicari, dicewari. Nggak ketemu sudah ada di hotel. Yang tadinya kopernya ada 2, besar sama kecil biasanya nggih. Ternyata kopernya sudah beranak pinak. Kopernya sudah beranak pinak. Itu sampai pulang, kata jamaah saya cerita, itu umrohnya nggak selesai. Gara-gara salah niat.
Hati-hati nggih. Niat ditata betul bahwa ini karena Allah, untuk mendekat kepada Allah. Nah, saya bilang ke keluarga itu, sering saya bilang ke keluarga itu kalau mau berangkat umroh atau haji, saya bilang saya ini mau umroh, saya mau haji. Jangan nitip oleh-oleh, saya bilang gitu. Karena target utama kita adalah ibadah, bukan cari oleh-olehnya. Bahwa nanti ada kesempatan beli oleh-oleh itu persoalan lain. Yang penting jangan diniatkan. Niatis ibadah mendekat kepada Allah. Ngoten nggih? Pun, itu yang pertama dulu. Ditata niatnya yang ikhlas, beribadah ini semata-mata hanya karena Allah. Berharap ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah, perjumpaan dengan Allah dan seterusnya. Yang kedua, lepaskan semua atribut sosial yang ada di diri kita. Entah sebagai ustadz, entah sebagai dosen, sebagai RT, atau sebagai RW, atau sebagai ketua DKM misalnya. Lepaskan semua atribut sosial itu. Datang ke sana, ke Mekah dan Madinah, datang sebagai hamba Allah, dan datang sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau atribut sosial itu tidak kita lepas, kita di sana akan sulit berendah diri di hadapan Allah dan sulit berendah hati di hadapan sesama. Saya ulang, kalau atribut sosial kita tidak kita lepas, di sana itu kita akan sulit, bahkan pakai dal, sulit untuk berendah diri di hadapan Allah dan sulit berendah hati di hadapan sesama. Padahal tidak jarang aneka kesulitan di sana itu muncul karena kesombongan. Saya ulang ya, tidak jarang di sana itu aneka kesulitan itu muncul karena kesombongan. Karena susah berendah diri di hadapan Allah, susah berendah diri di hadapan sesama, dan tidak sedikit aneka kemudahan di sana itu muncul dengan izin Allah. Itu karena kita mudah berendah diri di hadapan Allah, mudah berendah hati di hadapan sesama, sehingga di hadapan Allah kita selalu melibatkan Allah dengan aneka doa. Persiapan fisik monggo disiapkan, tapi doa tidak kalah pentingnya. Hatta hingga ketika kita mau melaksanakan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, minta kepada Allah, ya Allah tolong jangan kebelet tipis. Minta itu kepada Allah. Ya Allah tolong jangan kepintut. Kepintut itu apa? Jangan sampai terkentut-kentut. Minta kepada Allah itu. Ya Allah tolong jangan sampai kebelet minta sama Allah itu. Bahkan pernah ada kejadian, ada seseorang pas di Nabawi kebelet tipis. Kata kiai saya, minum air zam-zam. Saya kebelet tipis kiai, kok suruh minum air zam-zam. Sudah minta sama Allah supaya enggak kebelet tipis, minum air zam-zam. Akhirnya minum air zam-zam, minta kepada Allah enggak kebelet tipis. Qaddarallah, enggak kebelet tipis dengan izin Allah. Memang begitu, harus banyak. Jangan meremehkan. Sudah persiapan fisik siap. Makanya harus bisa berendah diri di hadapan Allah. Makanya lepaskan semua atribut sosial kita, merasalah kita ini butuh kepada Allah. Di semua langkah gerak itu doa terus minta sama Allah. Di samping sana tempat yang mustajabah, banyak tempat yang mustajabah, dan memang kita betul-betul butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan persiapan apa? Fisik. Di sana itu omong dalam hati aja kadang direspon oleh Allah. Sering kali, bukan kadang, direspon oleh Allah. Allahu Akbar. Itu berendah diri di hadapan Allah dan berendah hati di hadapan sesama. Sehingga kalau kita berendah hati di hadapan sesama, kita mudah khidmah, melayani sesama. Walaupun kita bukan karom. Kalau ini kan beliau Pak Ustadz Muhkarom, ini karom, kepala rombongan maksudnya. Walaupun kita bukan karom, kepala rombongan, tapi kita akan khidmah, melayani saudara-saudara kita. Dan dengan melayani orang lain itu tanpa kita sadari, pertolongan Allah untuk kita.
Berapa banyak orang yang dimudahkan oleh Allah gara-gara dia memudahkan orang lain. Berapa banyak orang yang ditolong oleh Allah karena dia menolong orang lain. Dan kita nggak akan bisa khidmah ke orang lain kalau kita ada kesombongan dalam hati. Maka lepaskan semua atribut sosial kita, datang ke sana sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mudah berendah diri di hadapan Allah dan mudah berendah hati di hadapan sesama. Karena dengan itulah kita insya Allah akan dekat dengan pertolongan Allah. Ngoten nggih? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sering saya sampaikan juga di jamaah yang akan berangkat haji, bahwa di dalam haji dan umroh dan haji itu tidak ada bacaan wajib. Saya ulang ya, tidak ada bacaan wajib. Sehingga kalau nggak baca nggak sah, itu nggak ada. Jenengan nanti baca fikih haji, syarat rukun wajibnya haji itu tidak ada satupun bacaan, semua perbuatan. Ini penting saya sampaikan karena ini waktu itu saya masih di Surabaya. Ada orang ngomong gini, Pak Ustadz, saya ada jadi berangkat haji saja Pak Ustadz. Loh, kenapa? Bacaannya banyak sekali Pak Ustadz. Kalau berarti Departemen Agama kan tebel itu ya. Kalau beberapa travel yang labelnya sunnah itu biasanya sudah lebih tipis biasanya. Tapi tetap banyak juga itu. Kata apa namanya? Dia itu kalau saya tidak usah berangkat haji saja Pak Ustadz. Bacaannya banyak sekali Pak Ustadz katanya. Pak, dalam haji itu, dalam umroh itu tidak ada bacaan yang wajib, tidak ada. Saat kita mengambil miqat, nanti yang dari Madinah, berarti ngambil miqatnya dari Bir Ali. Dari Bir Ali. Kalau untuk umroh hajinya ya, itu ngambil dari Bir Ali nanti. Itu ketika kita mengatakan labbaik Allahumma umratan, itu enggak wajib mengucapkannya kata para ulama. Yang wajib itu niat dalam hatinya. Melafadzkannya itu sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Labbaik Allahumma umratan. Kalau yang langsung Mekah untuk mikotnya dia lam-lam. MUI mengatakan bisa di Jeddah, tapi rawan itu. Mending ambil di yang lam-lam saja. Makanya kalau bisa naik pesawat bagian bawah sudah pakaian ihram untuk laki-laki. Sehingga nanti pas di atas pesawat tinggal buka kain atasnya, tinggal langsung pakai gini. Kalau bisa naik udah nggak usah pakai celana dalam udah. Karena nanti susah. Ya, itu pakai kain atasnya, tinggal langsung ambil miqat labbaik Allahumma umratan di lam-lam itu. Diberitahu nanti biasanya. Sudah masuk miqat yang lam-lam biasanya. Kalau misalnya panjenengan masih pakai pakaian, misalnya ya bapak-bapak masih pakai pakaian begini, lupa pas naik pesawat tadi nggak pakai kain ihram bagian bawahnya, misalnya gitu ya, masih celak kan. Kalau menjelang turun itu kan turbulens kadang pesawat itu, sehingga agak susah kalau kita mau copot-copot ini, kadang dimarahi juga sama pramugari itu, dan bla bla bla. Maka gini, tetap ambil mikot di yam lam-lam dengan pakaian biasa. Oh, berarti melanggar ihram? Iya, melanggar ihram pakaian itu dendanya 3 sok, sedekah ke fakir miskin 3 sok. 3 sok itu zakat fitrah itu 1 sok. 3 sok, jadi zakat fitrah 3 kali itu. Berarti berapa? Beras 7,5 kilo ya. Ya itulah pokoknya zakat kali 3. Itu dendanya. Berarti nanti jenengan pakai ihramnya di Jeddah enggak apa-apa, tapi ngambil mikotnya labbaik Allahumma umratannya di lam-lam. Karena gini, melanggar mikot sama melanggar pakaian itu dendanya lebih berat melanggar mikot. Kalau melanggar mikot itu dendanya 1 kambing. Jadi kalau jenengan baru ngambil mikot di Jeddah, kalau pakai pendapat yang mikot itu di lam-lam itu dendanya kambing itu. Tapi kalau jenengan sudah mengambil mikot di lam-lam, tapi pakaiannya masih begini, melanggar pakaian, itu dendanya cukup 3 sok. 3 sok itu zakat fitrah 3 kali itu. Sedekah ke siapa? Ke fakir miskin, yaitu ke tukang-tukang sapu masjid, siapalah itu yang kita sedekah di sana.
Niat bayar denda apa pelanggaran pakaian. Makanya beberapa petugas haji itu ketika haji pakai pakaian petugas biasa tetap. Itu dia melanggar itu. Melanggar ihram untuk laki-laki. Tidak apa-apa, dia bayar dendanya. Apalagi yang haji selundupan itu. Itu kan masuk Mekahnya pakai pakaian biasa itu. Kalau pakaian ihram ketahuan itu kan. Kalau nggak punya visa haji kan nggak masuk itu. Nah itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, yang paling aman ngambil mikotnya di Yalamlam. Nggih. Kalau misalnya lupa bagian bawah nggak pakai pakaian ihram untuk bapak-bapak, sehingga susah nanti gantinya di pesawat, sudah pakai pakaian biasa aja, ambil mikot, nanti bayar dendanya, sedekah 3 kali zakatul fitri, 3 sa'. Itu di fikih itu gitu. Jadi melanggar mikot dendanya lebih berat daripada melanggar pakaian ini. Nah, ngeten nggih? Itu harus dipahami dulu. Nah, terus kemudian saya ulang itu tidak ada bacaan wajib. Sehingga nanti misalnya bagi yang pertama kali haji nggih, melihat Ka'bah pertama kali itu kadang ketenggengen. Yang saya alami dulu ketika awal-awal melihat Ka'bah itu, saya lihat gini, ya Allah, ini yang saya lihat selama ini di kalender, di TV. Saya lihat kan selama ini yang saya lihat kan di TV, tidak langsung. Begitu melihat langsung itu rasanya kayak antara nyata tidak nyata gitu loh, ketenggengen itu. Beberapa kawan malah nangis sehingga lupa mau baca apa, lupa. Wis muter wae pokoknya muter saja itu sudah sah, itu enggak harus misalnya lupa enggak labbaik Allahumma bismillah Allahu akbar, misalnya lupa enggak melakukan melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad misalnya, enggak apa-apa. Nah, itu tetap sah nanti. Lupa bacaannya wis muter aja udah. Yang penting 7 kali muter, tidak ada masalah. Andai kan lupa, saking ketenggengen itu misalnya gitu. Bahkan gini, ini pesan saya ya, Kan biasanya buku bacaan dikalungkan gitu ya kadang itu. Kalau karena jenengan harus buka buku saat tawaf, saat sa'i dan di aneka kegiatan umroh dan haji itu, sehingga karenanya jenengan lupa merasakan kebersamaan dengan Allah, mending ya buku itu taruh di tas saja atau taruh di mana lah, jenengan muter saja, rasakan kebersamaan dengan Allah daripada sibuk dengan buku tapi lupa merasakan kebersamaan dengan Allah. Jadi idealnya nggih, bacaan itu dihafalkan sekarang idealnya. Tapi kan kadang seusia yang sampun sepuh-sepuh kan biasanya hafal 2 lupa 1, hafal 1 lupa semua gitu. Ya sudahlah, kalau nggak hafal, andikan nggak hafal nih, udah taruh aja di tas, udah muter aja. Aku lagi pengen istighfar, aku pengen salawat, aku pengen mendoakan orang tua, aku pengen doakan anak, udah muter aja. Nggak usah sibuk dengan buku sampai lupa merasakan kebersamaan dengan Allah. Ngoten nggih? Syukur-syukur kalau nanti mutawifnya mau membimbing bacaannya. Ya istilahnya ya lumayan lah, iso ngrungokno. Itu seperti itu. Nah, kemudian itu yang ketiga nggih, tidak ada bacaan wajib. Kemudian yang keempat, jadikanlah takwa sebagai sebaik-baik bekal. Tadi oleh Ustadz Qori dibacakan di Al-Baqarah ayat 197 itu ada ayat yang berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu sababun nuzul ayat itu ada sekelompok orang dari Yaman mau haji dengan bonek itu bondo nekat. Gak bawa uang saku. Dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat itu, watazawwadu, berbekallah. Walaupun sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Kenapa kok sebaik-baik bekal takwa? Tadi sudah saya baca di awal At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Insyaallah diberi kemudahan dan diberi jalan keluar serta diberi rizki yang tak terduga. Takwa itu.
Apa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Terutama nanti di haji itu saat kita ngambil ihram, maka ada banyak hal yang tadinya boleh menjadi nggak boleh. Nah, itu harus ditaati betul. Insya Allah akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, nggih. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, jangan banyak-banyak, nanti takutnya lupa semua. Yang kelima, yang terakhir adalah ini bagi yang belum haji. Ini bagi yang belum haji. Ini kan sudah masuk bulan haji, nggih. Sudah masuk bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini Syawal sudah masuk bulan haji. Kalau dalam madhab Syafi'i, sependek yang saya pelajari, bagi yang belum haji, niat haji. Jadi bagi yang belum haji, niat haji. Tentu niat itu adalah al-qasdu, kesengajaan kuat. Karena kesengajaan kuat, berarti ya harus disertai dengan langkah konkret, nabung lah. Itu yang saya lihat di berita itu ada orang yang berangkat setelah nabung per hari 2.000, ada yang 5.000 itu ya, selama 15 tahun, macam-macam lah. Ya kalau mau cepat sih nabungnya 2.000 US dollar, 5.000 US dollar itu cepat berangkat insya Allah. Nah, singkat kata singkat cerita, misalnya nggih, kok sampai sedonya, sampai meninggalnya, kok belum haji, insya Allah sudah tercatat seperti sekali haji. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, nggih. Orang yang punya himmah, keinginan kuat untuk berbuat satu kebaikan, kok nggak jadi, tetap ada catatan seperti telah dikerjakan sekali utuh. Ngoten nggih? Jadi bulan Syawal ngeten iki Bu, Pak, yang belum haji, niat haji sudah. Niat haji. Saya pribadi itu dari dulu belum haji sampai sekarang sudah haji pun, setiap masuk bulan haji saya niat haji, walaupun udah nggak wajib bagi saya. Tapi saya niati aja. Kenapa? Dan memang saya betul-betul niat. Dan saya nabung. Sewaktu-waktu Allah panggil untuk berangkat, insya Allah bismillah berangkat. Ngoten. Karena itu apa nama ini? Niat itu namanya. Ngoten guys, niat, pasang niat. Itu. Jangan sampai nggak niat gitu. Terus kemudian jangan lupa kita yang ada di sini minta didoakan oleh calon jamaah haji kita ini. Nitip donga nggih. Nah, ini sunnah. Karena Nabi ketika Sayyidina Umar akan berhaji, Nabi berpesan, "Asyrikni ya ukhayya fi du'aika." Jangan lupa doakan kami juga wahai saudaraku ya. Itu kata Nabi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka sunnah untuk kita minta didoakan oleh yang akan berangkat haji. Titip donga Bu nggih, untuk kita semua nggih, titip donga nggih. Nah, ini boleh dongakan kita semua. Semoga yang belum haji bisa segera menyusul berangkat haji dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah, bersama orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita semua. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau materi manasik hajinya saya kira nggak usah, pun sudah khatam lah insyaallah jenengan nggih. Sudah dilatih oleh KPUHU-nya masing-masing atau yang mandiri mungkin oleh KUA-nya masing-masing. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini langsung doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghaffar, ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami,
dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di sini dalam rangka rencana safar untuk haji. Allah, Bapak Ustadz Muhkaram Ibn Haji Pardi, Bapak Budi Raharjo Ibn Radimin, Ibu Salama binti M. Yasa, Bapak Cep Rano Ruhano Ibn Haji Oman, dan Ibu Nur Aziza binti Haji Hambali Yahya. Allahumma ya Allah, mudahkan, berkahi dan selamatkan perjalanan haji beliau-beliau semua. Ya Allah, anugerahkan untuk beliau semua siha wal afiyah. Anugerahkan untuk beliau semua haji yang mabrur, sa'i yang masykur, tijarolan tabur. Allahumma ya Allah, jagalah beliau semuanya dalam perjalanan hajinya, dan jagalah keluarga beliau yang beliau tinggalkan di Indonesia ini. Allahumma ya Allah, berkahilah apa dan atau siapa saja yang telah sedang akan berikan untuk beliau semua. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.